Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Unipar Jember Podcast. Hai Cece. Hai Dans. Kita hari ini Selamat pagi, kita kedatangan seorang pebisnis, seorang bos. Esmut. Pak Wasil namanya. Nama lengkapnya Pak Wasili Fadlah, bener? Betul Panggilnya sekali. Bapak, Om, Mas, Kakak. apa gimana nih? Sesuai visual hari ini. Apa ya? Jadi kalau visualnya lagi ganteng begini ya, ya boleh kalau dibicarakan Kang Mas, Akang sih boleh Baik, tuh. saya gitu. panggil Koko. Itu Chinese banget tuh. Panggil apa nih? Kalau Panggilnya- kita ngomong Koko berarti Coang gitu ya. Oh, hijau. Kita yang nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Ni hao ma, apa kabarnya ya gitu kita. Baik, Pak Ya. Wasil panggilannya gitu, Pak Siap, Wasil. siap. Pak Wasil ini dari CV Lisa Jaya Mandiri Food. Siap. Kita ada tema di sini, Dan. Tadi awalnya temanya strategi membaca peluang bisnis dan memulai berwirausaha. Tapi sama Pak Wasil suruh ganti dibalik nih, Dan. Yang bener ini harusnya memulai berwirausaha dulu baru membaca peluang bisnis. Betul. Gitu ya. Alasannya apa Susunannya nih? begitu, nah. Iya, saya pengen tahu Bisa nih. diceritakan. Itu dia. Setiap orang memikirkan bagaimana keinginannya ingin berbisnis. Iya. Itu dulu kan bungkusnya kan begitu. Semua orang pasti itu yang akan kemudian akan dilakukan. Ada kata-kata begini nih. Saya mau bisnis ya gitu. Kan bukan peluangnya dulu. Iya kan? Iya. Jadi kata-kata gerakannya adalah keinginan kuatnya. Itu baru kemudian saya selalu bilang ke teman-teman itu ya. Kalau mau berbisnis ya, jangan mencari modal, abaikan modal. Oh, abaikan mudah. Abaikan modal. Modal itu bagi seorang pemikir bisnis tidak menjadi penting. Oh. Nah, tidak menjadi penting. Yang penting adalah satu keinginan kuat untuk berbisnis. Maka kita ingin bisnis dulu. Iya. Keinginan bisnis itu semua dimiliki oleh orang-orang. Kuat itu eksplorasi diri kita. Ya, jadi kalau kita nggak mengeksplor hanya keinginan, orang tidak akan jadi pebisnis. Gagal terus lah intinya. Tapi begitu Atau kita mungkin masih diangan-angan gitu. ya kan Oh, begitu pengen kan bisnis. keinginannya, tapi begitu kan harusnya ada gandengannya adalah keinginan kuat. Jadi saya harus gandeng pasti. Kata-kata itu wajib digandeng karena orang ingin itu banyak. Tukang becak kalau ditanya bikin bisnis Pak, ingin. Ingin. Tapi kekuatannya dia nggak punya. Kekuatan itu bukan hanya uang, bukan. Makanya saya bilang uang itu menjadi di belakang. Iya. Yang paling penting bisa mengeksplorasi diri dulu. Jadi kita ini setiap manusia itu punya kemampuan masing-masing. Yang hanya kompetisinya adalah bagaimana kecepatan ngambil setiap orang. Nah, Skill. iya. Dia kan dibangun, skill itu kan dibangun. Dibangun seorang. Dan dari mana skill didapat? Tentunya banyak referensi visual, meniru orang, audio, dengerin kan banyak suatu hal yang bisa dieksplorasi dalam melakukan usaha yang sifatnya skill. Kan begitu kan? Ya, kalau lain-lainnya setelah itu adalah manajemen. Urusannya IKIP itu. Kalau manajemen urusannya IKIP, kan gitu kan? Tapi begitu ngomong inspirasi, maka kewajibannya adalah seseorang pribadi, yaitu bisnis. Tapi kita sudah ganti Unipar loh. Ya. Bukan IKIP lagi nih. Oke, Ya. Unipar IKIP saya. Jadi familiar Kan di sini sepertinya di situ IKIP ya. kan Unipar IKIP. IKIP-nya boleh nggak diturunin? Nggak. Nah, di situ ada tagline tadi itu Unipar IKIP gitu kan gitu pasti. Unipar. Ikip. Ya. Mungkin enggak lah. Ada Hasil ini. kata-kata IKIP ya. Universitas PGRI. PGRI. Oh, Nah. PGRI, sorry. Iya. PGRI. PGRI. Ya, PGRI-nya ya, dia harus tetap melekat kan gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Wasil, harus bisa memulai berwirausaha itu gambarannya seperti apa Pak Wasil? Orang harus punya keinginan yang kuat nih ya. Betul ya. Kuat yang seperti apa? Selain harus punya skill, selain harus punya keinginan, tuh apa saja sih yang bisa? Yang perlu disiapkan. Iya. Kebanyakan orang itu kan takut gagalnya. Jadi Betul. kalau sebelum memulai itu sudah, duh aku nanti kalau gagal gimana ya? Saya rugi gitu ya. Nah, itu yang banyak dijawab oleh Lisa Jaya Mandiri Food tentang itu. Jadi kita gerakan tidak hanya memproduksi satu produk, tapi kemudian menginspirasi orang dan menjamin customer kita dilarang rugi.
Oh, dilarang dulu. Oh iya, ada program kita di situ. Nanti kita paparin lebih lanjut lagi ya. Kita banyak program. Tapi kalau pertanyaannya itu apa yang harus dipersiapkan? Maka yang harus disiapkan itu adalah satu, punya keinginan. Satu, kuncinya itu di situ. Orang yang tidak ingin nggak akan bisa jalan. Oke. Kemudian pada saat dia ingin, maka harus kuat keinginannya. Kata-kata ingin kuat itu dipakai untuk mengeksplorasi diri kita, menggali kita, itu kan. Tentunya pada saat kita mau bisnis, tidak ada orang berbisnis itu kemudian langsung grafiknya tinggi. Ya, maka yang harus dipersiapkan satu, harus punya target. Target awal yang paling kecil itu adalah bisa. Bukan profit orientasi, bukan. Jadi bisa dulu, bisa jalanin. Kuncinya nih. Bisakah orang tidak bisa menjalankan terus kemudian ngitung profit? Logika berpikir nih. Ya nggak bisa. Nggak bisa kan? Dulu. Nggak bisa. Berarti itu yang kita pakai. Jadi kita harus bisa menjalankan dulu. Bisa, kata-kata bisa itu kata-kata umum. Masih umum, bukan spesifik. Bisa pengadaan barang, bisa menjual, bisa manajemen, kan begitu kan? Itu di klaster itu dulu. Tidak perlu besar. Yang terpenting targetnya bisa, bukan profit orientasi. Setelah step kedua baru profit oriented. Siapa yang profit orientasi kedua ini, maka bagaimana kita tidak loss operasional, biaya operasional. Bukan masalah untung rugi dulu. Biaya operasional kita dipenuhi apa enggak? Karena kerugian itu ada di biaya operasional. Kadang jual pulpen harganya 1.200, tapi biayanya Rp300. Rugi apa enggak? Rugi. Padahal kulanya 1.000. Iya. Kan gitu kan? Kalau ngitung hanya saklek dengan Rp200 kita untung, maka itu sudah keuntungan. Tapi begitu kita tidak evaluasi, maka biaya operasionalnya 300, maka modal kita sudah 900, tinggal 900. Kan otomatis begitu. Ini auto, ini rumus, nggak bisa dikerjakan kemudian saya hanya ayo coba saja gitu. Ya harus ada hitung-hitungan lah gitu. Jadi bagaimana menjaga kita biaya operasional itu betul-betul dihitung. Ya, kalau orang katakanlah begini, kita untung 25.000, tapi ngajak teman beli bakso 30.000. Maka yang harus jaga ya jangan ngajak teman dulu dong. Iya. Kan begitu kan? Itu makanya kalau ketakutan, takut rugi, takut ini, itu semuanya orang pasti ngomong seperti itu. Tapi jawabannya kita harus bisa manajemen. Ya, manajemen kecil, Manajemen diri sendiri. manajemen diri sendiri. Iya betul, gitu. Itu loh. Ini kan ibu-ibu ini begitu untung 100.000, ayo deh ngajak teman-teman makan-makan gitu ya kan, kayak gitu kan. Itu tahan dulu dong, gitu kan. Kan ada manajemennya. Kalau sudah untung kata orang Cina cecau, itu baru gopek, baru bisa dikeluarin. Itu yang gopek itu investasi baru, pengembangan gitu ya, simpenan itu. Niat mau sedekah, niat mau naik haji kan, itu kan. Iya. Kita harus mulai memanajemen Ya. diri. Itu yang penting. Gagalnya bukan di barang. Gagalnya semua pebisnis itu dari manajemen diri pribadi. Karena sesungguhnya bukan gagal. Gagal itu jangan diartikan gagal mati. Maka orang ada ketakutan ya, takut gagal gitu, dianggap gagal mati. Maka orang berhenti lagi dari nol. Salah. Seharusnya gagal itu diartikan sebagai koreksi. Nah, evaluasi. Iya, jadi evaluasi. Jadi nggak mungkin orang tidak mengevaluasi. Yang parah jika kita gagal terus kemudian berhenti dagang dah, aku gagal, rugi karena kemarin rugi. Ya salah besar, dia dari titik nol lagi. Nah, tuh. Mau bisnis? Iya sih, benar juga. Lo kok bener juga. Enggak kepikiran sampai ke situ. Ya, disitulah kegagalan kita ada di situ. Sepinter-pinter orang kalau kita nggak bisa manajemen nih yang kecil dulu, jangan-jangan sampai ke besar, nggak mungkin. Karena pinter itu berasal dari yang manajemen yang kecil. Ayo. Benar. Lo kok bener? Iya, memang benar kan itu pengaruh terhadap Iya. pengaruh waktu, manajemen Iya. waktu juga. Semua kan jadinya. Gimana dunia pendidikan itu mengelola? Nih, ayo Uniparty gimana nih? Gitu. Pengelolaan
mahasiswa, bagaimana mahasiswa itu diarahkan untuk menjadi pebisnis profesional, tidak hanya yang ada di buku. Iya, maka dia harus action keluar, harus praktek, karena dari praktek itu akan menghasilkan pemikiran-pemikiran baru. Kenapa? Orang bisnis itu tidak hanya jual beli, tapi psikologi juga akan bisa ini. Ya, tuh, itu kayak gitu tuh. Saja ini bisnisnya tentang apa aja ya, Pak Wasil ya? Bisnis itu semuanya gini nih. Arti bisnis ini tukar menukar kebaikan terhadap orang lain. Kan itu. Kan tidak perlu pilih air, tidak perlu pilih terasi, tidak perlu jual mobil yang keren gitu ya. Tidak perlu beli emas yang keren, enggak. Itu pilihan transaksi. Iya, nggak perlu. Contoh nih, penjual mobil tujuannya pingin beli tempe normal tiap hari, ya kan? Nah, penjual tempe pingin beli air, beli mobil 5 tahun lagi. Coba, apa yang beda? Penjual mobil yang keren itu targetnya membeli tempe tiap hari normal. Penjual tempe emak saya, jualan tempe emak saya nih. Targetnya adalah beli mobil 3 tahun lagi umpama. Kan begitu kan? Apa bedanya dengan penjual mobil dengan penjual tempe? Ya beda lah, Ya, tujuannya beda. beda. Itu beda fisik, tujuannya nggak beda. Sama-sama pingin sukses. Tapi goal yang ingin dicapai beda. Tidak bisa juga, nggak bisa. Karena ini hanya tukar menukar kebaikan sesungguhnya. Kan hanya begitu. Apa bedanya? Nggak ada. Itu beda label. Tujuannya persis cari profit, dan tujuannya profit itu pingin lancar normal dengan kebahagiaan. Jadi kalau tidak beli tempe dia nggak bahagia. Kalau tidak beli mobil 3 tahun kembali juga tidak bahagia. Kalau kita kerangka berpikirnya di dalam. Iya, harus itu yang dikelola supaya kita tidak sempit cara berpikir. Seakan-akan bisnis ini ada klaster yang keren, ada yang tidak begitu. Karena orang kaya itu struktur. Jadi tidak ada orang kaya tanpa ada orang yang paling di bawah terbanyak. Nggak akan mungkin terjadi seseorang berpenghasilan 100 juta 1 bulan jika tidak ada orang berpenghasilan 1 juta 1 bulan. Nah, perbandingan. Iya, jadi bukan begini nih. Nah, yang bintang itu penghasilannya 100 juta karena dia banyak mengeksplorasi yang bawah. Ya, pabrik tepung dikayain sama tukang cilok. Jangan lupa. Iya. Kalau nggak ada tukang cilok, nggak ada yang membeli Coba tepungnya. Tukang cilok mogok nasional seluruh Indonesia. Tepungnya dia mau dijual kemana? Masih dijawab mau dijual grosir. Grosirnya mau dijual kemana? Ke distributor, ke subdistributor. Distributornya di mana? Kan user pembelinya. Jadi nggak bisa. Makanya kita dalam berbisnis tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, nggak boleh. Harus tersenyum. Maka di tempat kita juga bagaimana seluruh pengusaha yang berinteraksi dengan Lisa Jaya Mandiri Food itu tidak boleh sedih, harus tersenyum dan tidak boleh rugi. Itu kita yang jamin. Nah, kalau mau lebih jauh nanti ke Lisa Jaya Mandiri Food. Ada manajemennya. Happy aja. Sana, Iya. ya. Baru main-main cari inspirasi. Nanti kucing klinik dengan saya ya. Tukar kebaikan. Selain ini terasi, kemudian yang terakhir tadi air minum. Air minum. Air mineral. Awal apa Awalnya ini? apa? Kita ambil potensi kopi. Kita sampai hari ini kita industri kopi dan kebetulan saya ketua MPIG Petani Kopi Lereng Gunung Argopuro baru diresmikan oleh Pak Bupati. Saya ketuanya karena saya kebetulan industri kopi di Jember dan saya klaim industri kopi olahan kita terbesar sekaresidenan Besuki karena tidak punya kompetitor lain yang klasifikasinya berangkat jadi UMKM. Kalau dari orang investor lain lagi banyak nih kan itu ya. Kopi berarti awalnya. Ya. Terus kemudian merambut kemana nih? Kemudian penguat rasa. Kita punya produk Vetsin. Oh, Vetsin. Iya, penguat rasa. Jadi di Jember itu ada Vetsin, mereknya dari Jember. Jadi bukan Ajinomoto, bukan Sasa, bukan. Kita ada punya Swedep M1 diproduksi oleh Lisa Jaya Mandiri Food Jember. Ya, dan itu sudah paten, sudah SNI, BP POM, gitu, MUI ya. Kita sudah izin edar sudah lengkap. Dan itu sudah
omset kita di hanya vetsin saja 1 bulan bisa 30 ton sampai 40 ton. Nah, Saya nggak bawa ini saya- produknya ya. ya besok-besok sana. Oh ya. Boleh. Langsung. Ya, siap. Kopi, vetsin, terus apa lagi nih Pak Wasil? Vetsin, terus kemudian dulu ada minyak goreng, brand minyak goreng, karena minyak goreng ada kebijakan pemerintah, maka kita off dulu. Terus kemudian setelah itu air mineral. Dengan air mineral ini kita terbaru di Jember, tapi alhamdulillah kita paling kreatif. Dan kita banyak masuk ke dunia pendidikan. Kita ke Universitas Dr. Subandi, MOU dengan YIN, kita Winhas, kita juga kerjasama ini dengan Unipar baru. Terus kemudian rumah sakit, SMK, pariwisata, wisata termasuk di Rapak, ya kita kerjasama. Jadi air ini sangat bisa sekali dieksplorasi oleh pebisnis lanjutan. Jadi tidak hanya berhenti di saya, banyak sekali peluang bisnis yang bisa diambil oleh saudara-saudara kita yang ingin berbisnis lewat kanal-kanal air. Banyak sekali. Jadi kalau pergi ke tempat kita, nanti kita edukasi. Mau bisnis, abaikan modal. Mau bisnis, tidak usah modal. Di sini tempatnya. Nah, Penasaran ya. Dari semua produk tuh, aku cuma tahu ini sih. nah betul. Kalau boleh tahu, Ampo, kenapa memilih nama Ampo? Ya, siap. Ampo itu adalah dusun di tempat kita berdiri pabrik. Ya, namanya Dusun Ampo. Ya. Tapi ini takdir menjadi singkatan. Karena kita lerengnya Argopuro, maka air mineral pegunungan Argopuro. Coba. Iya. Ya, serba kebetulan kan? Kalau mau keren lagi, maka ada singkatannya lagi. Air mineral paling oke, yang lainnya tidak oke. Oke. Pak Wasil terlalu kreatif sepertinya. Iya. Nah, kita kan bukan ngepas-ngepasin, nah ini takdir kan? Ya, ini dusun. Kita nggak alergi dengan dusun kita kecil, enggak. Justru menurut saya dusun kita bisa besarin, dan nama dusun sekarang menjadi besar. Dianggap sudah desa, padahal dusun. Ampo itu daerah mana kalau Ampo itu sebenarnya dekat dari kota. Jadi kalau dari DPU ke utara aja. Pom bensin Tawangalun untuk ke utara, kurang lebih 1 kilo 2 kilo lah nanti kanan jalan lokasinya. Jadi nggak tembus ke Jalan Panti, di pertengahan kira-kira sudah ini. maklum, bukan Ya. orang Jember. Iya. Oh, ini dari mana nih? Kalau saya dari Blitar. Oh, Kalau Cece ini dari saya. Surabaya. Oh, dari Suswe. Ini orang Blitar. Ini kira-kira dekat sekali dengan yang punya wisata coklat gitu ya. Iya, benar. Karena anak saya udah jadi temennya, anaknya dia. Nah, kebetulan anak saya diterima, saya kasih tahu ya. Iya. Diterima di Ciputra bersama mereka. Ya, sama-sama muslimnya tuh udah ini, kan ini muslim juga kan. Iya, ya. Jadi komunitas muslim lah gitu ya. Itu jadi temennya. Makanya saya tahu, oh ini yang punya wisata. Dan saya menginspirasi teman-teman dari Blitar di kampus. Kapan hari ada pertanyaan begini nih. Saya bilang bisnis itu, kita kembali ke bisnis ya. Bisnis itu sebenarnya hanya melihat lingkungan. Jadi nggak perlu jauh-jauh gitu. Lingkungan kita di sekitar kita ada apa gitu. Ada air ya eksplorasi air, ada kopi ya kopi, ada pering ya pohon pering, itu yang diinspirasi dulu. Karena seluruh produk yang kuasa itu bisa dieksplorasi. Ada nggak yang milik bukan orang yang maha kuasa? Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti kita kan hanya bisa melihat di kanan kiri kita. Kalau mau cerdas berpikir. Nah, suatu saat ada teman-teman dari Blitar itu nanya, Pak, saya ini mana bisa bersaing dengan pengusaha telur di Blitar. Soalnya udah gajah-gajah. Iya. Gitu. Dia jawabnya begini, dia mempersulit sendiri. Saya bilang Anda mempersulit sendiri. Itu. Jadi Anda itu sangat sulit pikirannya sebenarnya. Pabrik telur itu sudah pasti orangnya itu perlu penjual telur, pendistribusi telur. Maka itu yang harus ambil. Maka ilmu distribusi kamu harus miliki. Tidak usah modal, Pak. Tidak usah. Nggak perlu modal. Karena taci, engkoh, bos, iya kan, laupan, kata orang Chinese ya.
itu perlu orang yang profesional distribution. Wah, begitu kan? Maka kalau kamu tahu ilmunya mendistribusikan telur, maka kamu hanya modal KTP aja. Ngomong, kok saya ini Pak, Bu, gitu ya. Saya ini punya KTP, tapi saya punya kemampuan untuk mengedarkan telur. 1 jam 1 peti pasti saya habiskan. Kalau dia sudah paham dengan itu, ya kan? Maka diambil 1 peti, 1 jam kembalikan. Modalnya berikan, petinya berikan, cuannya ambil. Untungnya ambil. Kan gitu kan? Ya, maka di situ kalau sudah untung 100.000, sejam lagi ngomong, saya 2 jam Bu, saya minta 2 peti. Kan begitu. Maka kalau cepet lagi, 100 lagi, maka dia akan 200, 2 jam kemudian. Terus bertubi-tubi Anda lakukan. Anda tidak akan pernah melihat bahwa Anda itu akan mengeluarkan modal. Makanya saya bilang, bisnis abaikan modal. Mitch? Untuk memulai mendistribusikan barang ke pasar nih, itu kan butuh mentoring. Iya, butuh orang yang ngasih tahu. Iya. Oke. Ngasih tahu ke masyarakat maksudnya ada siap. produk ini apa gitu. yang harus dilakukan, ya kan? Yang Kan harus orang dilakukan. apalagi kalau nggak bisa ngomong. Siap, harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah seseorang punya kecepatan menangkap ilmu orang. Kan gitu kan? Ya jangan on juga. Nggak bisa dimentoring orang, 1.000 orang yang mentoring nggak cepat, nggak sifat dia cepat menangkap itu, mana bisa jadi. Maka eksplorasi diri itu penting modalnya. Itu tadi itu. Ya, belajar ke orang. Salah satunya ikut dululah toko penjual telur. Ikut dululah. Ini kan jangan ngomong kerja kalau udah begitu. Saya mau kuliah di pendistribusian telur. Ada nggak memang pelajaran di kampus mendistribusi telur? Nggak ada. Berarti kan harus ke orang distribusi telur, kan begitu kan? Kalau itu yang mau diambil. Ilmu spesifik itu pasti ke orang yang spesifik juga. Ya kan, tukang las ya udah belajar tukang las. Masa mau ngelas ke tukang telur? Ya nggak mungkin kan? Kan begitu. Maka kalau itu mau diambil, makanya anak-anak sekarang tuh wajib kreativitas. Iya, dari awal. Jadi masih umur 16, 17 itu kreatif. Seharusnya begitu. Ada yang ngomong Mas Gayo itu otodidak. Saya tidak ngomong hanya otodidak, tapi dia explorer pikirannya, mengeksplorasi dirinya tuh. Iya, kalau dia tidak eksplorasi dirinya, dia nggak nyampe ke ilmu-ilmu ini. Kan begitu kan? Iya. Maka orang yang dikatakan pintar di dalam di kuliah, di perguruan tinggi itu hanya orang yang cepat mengcopy paste pemikiran dosen. Kan begitu kan? Iya. Oh iya, kan dikatakan pintar itu. Siapa lagi orangnya? Kan hanya orang yang cepat mengcopy paste pemikiran dosen atau materi-materi yang diberikan oleh dosen. Bahkan kalau dia itu 6 bulan bisa dilakukan, maka dia akan menjadi labelnya menjadi asisten dosen. Ya. Hadiahnya. Ya kan? Biasanya hadiahnya begitu. Juga. Ya, begitu kan? Iya kan begitu kan? Tradisinya kan begitu tuh. Bukan ketetapan tapi tradisi. Anak-anak yang sudah 6 bulan selesai asdos loh gitu. Gitu tuh. Oh iyalah gitu. Jadi ini bagaimana itu? Ini kalau ngomong bagaimana, ya kita harus ada orang yang memotivasi tentang itu. Karena kita itu ngomong bagaimana, karena tidak pernah ada orang yang memotivasi. Coba begitu dari dimotivasi hari ini, jenengan lakukan itu, pasti jadi pebisnis. Saya ngomong pasti. Iya. Benar juga ya. Mulai dari nol. Mulai dari nol, dari titik nol. Atau yang sudah ada. Kalau yang sudah ada itu masuk ke ruang koreksi. Apa tanya, kenapa kok barang saya tidak laku? Kenapa saya kok orang tidak nyambut? Kenapa? Kan begitu kan? Iya. Barang saya ini kok tidak dibeli orang? Kan koreksi diri, bukan orang lain. Diri kita dulu. Makanya kita koreksi dulu. Jadi kalau punya bisnis mandek hari ini, mau diapa-apain, nanyanya bukan ke orang. Nanya ke manajemen diri. Ya. Pak Wasir kan sudah berpengalaman ya. Pernah ada yang ya dianggap katakanlah gagal atau suatu masalah. Dan itu mempengaruhi secara psikis
diri untuk kadang Bangkit. tidak mau bangkit sih Dan, kalau sudah ada masalah. Nah, trik apa nih yang bisa disampaikan? Ini yang sering umat muslim gagal terhadap agamanya. Nah, jawabannya itu. Ya, orang kita ini punya namanya rukun iman. Iya kan? Iman itu percaya takdir buruk dan takdir baik. Kewajiban kita adalah berikhtiar. Ikhtiar itu dikategorikan kompetisi dengan orang, karena tukang las satu dengan tukang las lainnya banyak. Iya. Tapi kenapa ini nggak maju, kenapa ini maju? Kan begitu kan? Iya. Iya. Nah, begitu kita gagal, maka koreksi diri kita. Begitu kita tidak bisa, maka kembalikan, itu takdir Tuhan. Enjoy kan? Kembalikan takdir tuh. Itu takdir Tuhan. Tapi lemesnya itu. Iya. Ini bagi orang yang tidak menguasai itu. Maka berangkatnya lagi, kalau itu sudah takdir Tuhan, ada namanya ikhtiar ulang. Berarti lakukan lagi dong, koreksi itu. Jadi bukan berhenti. Iya. Iya dong. Apa sih salahnya kemarin gitu ya? Supaya kita nggak pusing. Katanya mau pingin nggak pusing. Ada pusingnya? Nggak ada. Oh ya Allah, itu tuh milik Allah memang ya. Tapi saya nggak ini, tetap saya memohon dan berikhtiar. Apa susahnya? Nggak ada. Nggak ada. Ya, saya banyak kejadian itu yang kemudian secara singkat dibantu. Ada, nanti saya ceritakan. Ya, iya. Saya bilang begini, ada satu produk yang kemudian sudah tidak ditemukan karena kebijakan pemerintah. Mau diproduksi nggak mungkin bisa dilanjut. Ini kebijakan pemerintah, nggak bisa. Ya, sudah lempar aja, sudah bendera merah, sudah pasrah aja sama pengiran. 2 jam lagi ada orang telepon, Pak Wasif, saya kenal dengan Bapak, saya ingin ketemu Pak, saya punya barang ini. Datang lagi pertolongan dari pengiran. Padahal saya nggak kenal sama orang itu sama sekali. Iya, dan banyak kejadian kayak gitu. Kalau kita itu pasang, cara kita beriman itu komparasi ke kegiatan usaha. Tidak ada usaha yang bikin orang gantung diri. Nggak akan pernah bisa. Iya. Ya kan? Oh iyalah. Kita nih seharusnya umat muslim ini lebih jaya daripada minoritas. Saya bukan di konteks rasis. Teman saya China semua, banyak. Ya. Seharusnya karena konsep-konsepnya lebih hebat. Itu. Apa yang salah di kita? Yang salah besar di kita itu mindset, cara berpikir tidak sama dengan mereka. Ya. Itu tadi. Belum sudah takut gagal duluan. Mindset, cara berpikirnya yang nggak bisa match dengan orang sana. Ya, itu. Seharusnya lebih baiklah kita. Oh iya, ya seharusnya sini Emirat Arab sudah ada di sini sebenarnya. Oh iya dong, gitu. Pribumi itu harus berjaya lah, gitu. Kenapa? Kita sudah punya modal duluan daripada minoritas yang ada di sini. Kenapa? Nenek moyang kita itu punya tanah strategis, tapi sekarang kepindah. Tanah strategis miliknya minoritas, mayoritasnya nggak punya tanah, kebalik tuh. Coba pikirin tuh. Cara berpikir, mindset, iya. Mindsetnya itu ya. Oke. Lagi nih, saya penasaran tadi yang sama anaknya Pak Wasil yang di Cipitra itu. Berarti kan itu sudah mempersiapkan anaknya untuk terjun ke bisnis sepertinya. Kenapa nih, Pak? Kenapa kok di situ? Gitu. Iya, itu. Saya tidak pernah mencetak anak untuk masuk ke ruang itu. Oke. Dan itu ikut kompetisi. Dan kemudian dia dapat nilai grade gold, akhirnya dia beasiswa di situ. Nah, tapi sama saya, tapi tetap saya ingatkan. Ya, Nak, Dok, kamu itu kalau targetnya hanya paper, mendingan kamu nggak kuliah. Biarpun di situ kamu sudah beasiswa, keren gitu ya. Keren banget kan gitu kan. Keren, mendingan kamu tidak kuliah kalau cuma targetnya paper. Kenapa ya? Karena orang bodoh pun kuliah di situ dapat paper. Yang penting belajar hadir tepat waktu, bayarnya tepat juga nggak ada, sudah bodoh tapi dapat paper, dapat ijazah. Yang setengah pun dapat ijazah. Apalagi yang pintar dapat semua. Kalau itu hanya itu pikirannya kamu, mendingan kamu nggak kuliah, lebih baik kuliah di Muhammad Suruji atau di Unipar. Kenapa, Pak? Kalau cuma itu targetnya, apa yang akan didapat? Kalau cuma paper,
Tapi Unipar juga mencetak orang-orang keren juga ya, Dan ya. Kan maksudnya nggak mahal-mahal juga kan, sini kan murah kan, ngapain yang mahal-mahal, kan begitu kan, ngapain jauh-jauh kan gitu kan, ayah ke sana tiap minggu ke Surabaya sampai ngos-ngosan kan begitu kan, di sini aja kenapa kalau cuma itu, tapi yang kamu harus target adalah menjadi 1, 2, 3 dari 50 orang yang ada di dalam kelas, tuh keren tuh, papermu dapat pasti. Nah, paper itu bukan tujuan akhirnya. Kan begitu kan? Nah, kalau kan banyak anak-anak yang penting dapat ijazah, yang penting ada dapat ijazah. Yang penting adalah produk sebenarnya. Itu pikirannya, maka pengelolaan pikiran itu yang harus di ini. Oh, kalau gitu, ayo ke kampus, tak lihatkan kampusnya. Nah, ternyata kampusnya memang keren gitu ya. Oke. Jadi Pak Wasil, saya mau tanya, kenapa air? Di Jember kan banyak ya? Air, siap. Kenapa air? Ini pertanyaan beberapa orang yang nanya ke saya. Air itu konyol jenengan, gitu. Kenapa? Karena air sudah banyak. Ada orang tokoh-tokoh yang sudah ini, Al-Qadiri, Asifa, Al-Bab itu, yang di lokal-lokal ya. Orangnya keren-keren, kaya-kaya. Bapak, apaan cuma gitu? Ternyata pabrik air ini tidak ada persiapan tidak. Maka perusahaan kita dilakukan perkembangan pemasarannya atau hubungannya secara profesional dengan orang berdasarkan prestasi, bukan uang. Salah kalau ngomong saya uang dulu, karena saya tidak punya utang ke bank karena mau buat pabrik ini. Ya, itu semuanya by support profesional oleh pabrik yang lebih besar, gitu. Ya. Keren kan? Saya kasih tahu tidak ada. Padahal membuat pabrik air kalau itu dihitung maka 10 M akan habis. Iya. Ini tidak pernah menyiapkan, jangankan 100 juta, 10 juta disiapkan aja tidak ada. Jadi hanya bismillah, bagaimana membangun relasi, bagaimana membangun partner, akhirnya kita jadilah pabrik. Semuanya step by step, tidak langsung gede karena kita bukan seorang investor. Nah, kalau boleh tahu sumber mata airnya di mana? Sumber mata airnya di dalam pabrik, di ruangan pabrik. Ya. Dan airnya kita ini air artesis, jadi bukan air atas. Ya, jadi airnya itu keluar sendiri dan tidak mengganggu air serapan. Justru kita menambah jumlah air yang ada di atas, gitu. Sebenarnya kalau air itu banyak Dan, cuman memang ini ada yang beda nih di Ampo. Pelayanannya kalau pelayanan itu beda. Dia itu menjamu seperti benar-benar total gitu loh. Betul. Bayangkan kita kantornya kan di atas nih, dia rela loh naik ke atas. Oh iya, karena dia petugas. Ya, itu yang. Dan dia teman-teman yang masuk ke sana dilarang menjadi pekerja. Nggak boleh. Akal pikirannya jadi pekerja dia boleh. Jadi kuli nggak boleh. Satu, keinginan perusahaan, saya ingin memuliakan orang, tidak membuat strata dengan orang. Ya harus begitu tuh. Iya. Tapi untuk merubah mindset itu kepada pekerja itu bagaimana nih Pak Wasil? Ya pasti edukasi. Okay. Kalau kita nggak edukasi gimana? Kita berikan edukasi harian, berikan pemahaman bahwa kita ini orang yang sama. Dan tidak ada yang ngomong, dengan tindakan, dengan senyuman, dengan sapa, tepuk bahu, berikan baju. Nggak usah beli bajunya, nggak ada yang beli tuh. Nggak ada. Kalau pabrik-pabrik lain mau masuk, kamu harus beli baju dulu, angkanya 200.000, di sana gratis semua, nggak ada. Semuanya gratis tuh. Maka kamu pelayanan ini wajib berseragam dan tidak boleh orang mengatakan bajumu rusak. Itu konsep-konsep juga. Konsep-konsep artinya yaitu tadi masuk ke bagaimana kita pelayanan kita itu dikatakan terbaik. Dan itu yang harus diprestasi. Kita produknya bagus, tapi orangnya yang bawa nggak bagus. Suka nggak suka. Jadi males juga. Iya, males juga kan. Di konsep itu, jadi jangan hanya diciptakan di saya. Ini inspirasi buat semua. Pemberian edukasi itu berkala atau bagaimana nih Pak Wasil? Kita kan ketemu tiap hari dengan teman-teman. Jadi suatu saat kalau kita sudah urgent ada ini ya sudah kita kumpul aja dulu. Gitu. Atau kita memang sudah punya jadwal hari Senin gitu biasanya kayak gitu. Senin itu kan memulai starting awal. Maka doa bismillah itu kan paling penting ya untuk itu. Dan itu 1 minggu lah. Jatahnya 1 minggu. Kan gitu. Nanti Senin lagi kita refresh lagi gitu.
Atau memang ada kejadian yang perlu disampaikan, itu bisa potong. Mungkin hari Jumat, hari Kamis bisa. Jadi itu manajemen itu akan mengalir terus sesuai kebutuhan gitu. Ya, tidak saklek juga, enggak. Ya. Tuh, enak kan? Enak. Jadi Banyak nggak merasa tertekan gitu ya? Oh, nggak ada, nggak boleh. Di sana wajib tersenyum. Dan jangan pernah bilang saya bos. Tidak boleh, saya yang tidak mau. Karena sesungguhnya bos itu kalian. Yang bekerja. Iya, bukan saya. Saya hanya menginspirasi. Saya berikan alat. Saya inspirator awal. Eksplorasinya adalah seluruh yang bekerja di sana. Gitu. Adakah sukses kalau dilakukan sendiri? Enggak. Tidak ada. Berarti karena dihormati orang yang lagi mendorong kita supaya naik terus sehingga bermanfaat terhadap orang yang lain. Hadiah itu dari kebaikan semua akan bisa memasukkan orang baru ke dalam ruangan usaha kita. Karena Ya. Welcome. Nah, iya, nggak ada masalah. Nyaman. Nggak ada Nyaman masalah. tadi. Iya. Banyak. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi semua akal pikiran. Maka saya bilang, sesungguhnya umat muslim itu lebih sukses dari umat yang bukan muslim karena sudah ada aturan-aturannya. Rasulullah itu menganjurkan bahwa kita tersenyum, kan gitu kan. Tidak boleh merugikan orang. Itu kan konsep. Iya. Tidak boleh ngelongi timbangan, nggak boleh. Di kita nggak boleh. Kalau kita air tidak terkirim 5 hari, 5 hari terkirim, di sini gratis, nggak usah bayar. Wah. Salah satu pelayanannya begitu. Pelayanannya Iya. nggak main-main. Nggak main-main, gratis. Siapa yang diklaim? Operator, karena dia sudah lalai. Oke. Jadi panisnya itu ada di dia. Oh, jadi. Oke. Ada di dia. Kenapa kok di dia? Dia hati-hati. Aduh, jangan-jangan kena 70.000 nih gue gitu ya. Kasihan Itu. juga. Iya. Iya, iya, Banyak iya. yang bisa diambil ya Dan ya. Nah, banyak mungkin yang bisa copy paste ya, biarpun tidak harus plek kecetakan, tapi ini bagian dari informasi-informasi yang kemudian bisa dilakukan oleh pebisnis baru. Hanya dengan kayak gitu kita berinteraksi dengan masyarakat. Karena kita punya produk, hanya tanggung jawabnya hanya satu, dikatakan iya produk ini oleh orang lain. Ya baik, ya murah, ya tepat waktu, ya orangnya tersenyum, ya kan gitu kan, ya semua. Maka produk ini akan direferensi. Keuntungan besar dari kita pada saat promosi adalah keuntungan yang direferensi oleh sampean ke tetangga. Iya, keren. Iya. Secara tidak sadar. Iya kan? Iya, ambil itu tuh, itu bagus. Maka hindari pembeli yang kemudian pembelinya hanya kasihan. Nah, hindari pembeli kasihan. Contohnya nih, jenengan beli ini, seret, masnya ini apa tuh? Apa tuh? Aku cuma karena kasihan sama orang yang jual. Tertarik nggak? Enggak. Oh, enggak. Tarik sama sekali. Aduh, jangan rasa kasihan kan. Enggak kan? Enggak, gitu. Kan cuma kasihan. Iya. Itu, jangan kasihan. Makanya jual caranya paksalah orang mengerti, jangan paksa orang membeli. Itu, jangan paksa orang beli, paksa orang mengerti. Mengerti manfaat, mengerti kebaikannya, kan begitu kan? Iya, jangan paksa beli, nggak usah. Makanya ada edukasi. Jadi anak marketing kita hanya edukasi aja. Air ini kan memang kebutuhan. Wah, itu potensinya. Maka rebutlah dengan cara-cara terbaik itu tadi. Itu maksudnya. Ya, oke ya. Banyak yang bisa digali Nah, nyanyi ya. dibukukan aja. Manajemen. Oh iya benar. Bisa nih Pak ya. Bisa. Siapa nih pengarang bukunya? Tulis harian gitu ya. Kalau saya bikin buku udah nggak Inspirasi dari sempat. Bapak Wasil Oh gitu ya. iya, nanti bukunya dijual. Menimbulkan ekonomi baru lah. Dan disponsori oleh Ampo. Betul. Jadi kalau di sini pemerhati pendidikan ya, maka itu sebenarnya yang harus dibaca. Karena itu begitu sudah jadi buku, maka ini menjadi pelajaran. Iya, ada nggak di sini diajarkan begitu sampai detail dengan pola-pola kejadian, rumus-rumus yang ada. Iya. Oh, kalau saya enggak dong. Produk kalau saya dong. Statistik ini. Beda jurusan ya Dan ya. Iya, hanya begitu-gitu. Jadi ya semuanya, saya tadi pidatonya Pak Rektor itu suksesnya kita karena marketingnya bebas. Ternyata kampus pun kondisinya juga jualan. Harus. Sekarang sedang perbaikan manajemennya.
ternyata jualan juga, artinya pelayanan lah, kan gitu kan. Iya. Dengan mempunyai karakter masing-masing, kan gitu. Iya. Dan itu bagaimana kampus ini menjadi pengakuan terbaik, bukan kita yang ngomong terbaik. Harus ada pengakuan terbaik, bukan kita yang ngomong berupaya baik, tidak. Jadi harus menciptakan pengakuan terbaik. Coba hati-hati, jangan ngomong baik, karena baik itu belum tentu dari orang. Iya. Kalau cuma diaku kita, ngapain? Oh, saya baik. Memang kalau tidak ada pengakuan memang baik. Nggak bisa. Iya. Ada lagi evaluasi. Tadi yang soal evaluasi itu berkala nggak nih Pak Wasil dilakukannya? Mestinya begini. Jadi ada evaluasi, ada inovasi, ya kan gitu kan. Jadi kalau kita mau meningkatkan satu penjualan ataupun produk, baik itu produknya sendiri atau pelayanannya, ya tetap harus ada evaluasi dan inovasi. Ya katakanlah umpama di pelayanan, anak-anak nggak boleh pakai sendal lagi ke rumahnya orang, maka yang harus diinovasi apa? Harus dikasih sepatu, kan begitu kan? Difasilitasi. Iya. Kan ini anak-anak sudah tangannya nggak boleh karena ini pandemi, tidak pakai kaos tangan. Inovasinya apa? Ya harus sarung tangan, kan begitu kan? Iya, jadi kalau ada pingin inovasi, ya harus ada jawabannya. Itu berbisnis itu. Katakanlah kita gini, orang tidak mau pakai karton umpama pelayanannya, kayak di KFC kan pakai karton aja kan gitu kan. Pakai piring, karena orang banyak mereferensi pakai piring. Ya harus inovasi dengan piring yang bisa buang juga gitu. Tapi bentuknya piring. Ini yang saya lihat di KFC itu, kita seperti makanin kucing. Tapi itu katanya keren. Enggak nyaman. Orang bicara keren tuh di situ. Kan begitu kan? Padahal kita kayak kucing, diberi ini kasih kertas nyong pulang gitu tuh. Itu KFC itu. Iya, itu ada yang tidak beres, itu terlalu menyepelekan orang gitu. Kalau adat ketimuran itu dia bisa seperti itu. Tapi saya buktinya makan tetap. Bisa membaca peluang soalnya. Ya, jadi itulah. Jadi koreksi saya ke KFC itu. Anda tidak mengikuti adat ketimuran memuliakan orang. Tuh. Suruh ini hanya ada di profit orientasi Anda tuh. Iya, jadi pelayanannya ini. Insya Allah besok kalau ada orang yang lebih hebat, rontok dah KFC. Iya. Iya. Belakangnya ada Pak Wasil. Mestinya kan peningkatan pelayanannya itu kan lebih baik karena dia leader. Kan begitu kan? Tapi ngapain ngasih contoh yang seperti itu? Ya menurut saya nggak nyambung tuh dia. Karena dia menyesuaikan dengan yang di sana. Yaitu orang manajemen hanya pikirannya profit orientasi supaya dia dapat untung banyak, kan begitu kan? Iya. Mungkin dia alasannya go green, lebih go green pakai piring karena hanya dibasuh di ini lagi. Kalau kayak gitu kenaan pekerjaannya. Iya. Sebenarnya penekanan ke human, ke orang yang mau bekerja, kan gitu kan? Nah, menekan itu supaya tidak banyak orang ini. Tuntutannya supaya tidak pekerja saya menjadi pekerja tetap. Ya itu bro, kalau serakah ya kayak gitu tuh. Pengusaha serakah ya seperti itu. Iya, maka dia paling takut musuhnya nanti Sarbu Musi itu. Saya nggak pernah takut. Saya kemarin bicara di Sarbu Musi. Saya justru pembicaranya di Sarbu Musi. Padahal saya pengusaha. Iya, saya kolaborasi dengan Pak Faruk. Karena saya ingin memuliakan orang. Cuma yang saya koreksi di Sarbu Musi itu ada tagline kaum buruh. Jangan lagi nulis ini dong, supaya tidak jadi kaum terus. Iya kan? Kapan dia mau jadi kaum pengusaha? Ya haruslah. Ya diganti lah tagline-nya bos gitu. Iya. Pesan yang akan disampaikan oleh ini para mahasiswi yang terutama nih jurusan di prodi pendidikan ekonomi nih Pak Wasil. Apa pesannya gitu maksudnya? Iya. Untuk teman-teman yang mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang pengen mau memulai usaha yang tadi takut duluan itu tadi mungkin ada yang mau disampaikan. Jadi begini, teman-teman mahasiswa yang lagi di dalam kelas yang ini sekarang lagi menempuh pendidikan. Maka yang harus Anda pikirkan adalah bukan paper itu tadi. Jangan target itu. Target kemampuan. Satu, setelah kemampuan itu ada, jangan pernah berpikir mau bekerja sama orang atau mempersiapkan diri akan bekerja di satu ruang-ruang pekerjaan orang. Sepinter-pinter apapun orangnya, keluar sini paling pinter. Kalau dia kerja ke
ke perusahaannya orang tetap menjadi orang bodoh. Ya karena diatur kan. Ya kan dia dieksplorasi oleh pengusahanya. Yang paling pintar adalah bagaimana dia keluar dapat pendidikan baik di sini menjadi pengusaha yang kompetitif. Keren lah. Iya. Iya, kan jangan lagi saya larang kampus men-tagline mencetak tenaga kerja profesional. Saya bilang kalau tagline-nya begini, ini justru yang menjerumuskan anak-anak. Karena nanti begitu keluar, dia akan jejer di belakang pencari kerja. Antri. Wah, cari kerja. Pertanyaannya, yang menciptakan lapangan kerja siapa? Coba. Tanggung jawab deh, Unipar deh. Berarti kan kita harus menciptakan sekolah sendiri. Iya, jadi harus ada ruang khusus yang kemudian mencetak anak-anak menjadi pengusaha. Segera diciptakan nih. Keren, maka ini jadi tujuan. Ya, saya motivasi dah. Terima kasih Pak Wasil. Terima kasih Pak Wasil atas hadirnya. Motivasinya juga. Triknya, ilmunya banyak. Dibukukan katanya. Dibukukan. Ya, yang penting nanti kan ada itu. Kalau di pencipta lagu itu kan ada royalti bos. Oke. Enggak dibelokkan nggak bisa. Dibelokkan nggak bisa. Kalau bisa setiap kesempatan ini ilmu bisnis. Kenapa? Kalau itu tidak dijelasin ke sampean, suatu saat berhubungan dengan orang, sampean bermasalah dengan hukum. Kita cukup tahu dulu Pak Wasil. Umpama nih, bukan dengan saya. Ini kan pendidikan nih, saya dengan sampean. Ini bukan tuntutan nih posisinya, tapi ini pendidikan akal pikiran kita. Ya, katanya Rocky Gerung itu jangan kita labelnya orang pinter tapi kemudian akalnya goblok. Itu, iya kan? Kita labelnya berlabel orang pinter tapi akal kita akal goblok tuh. Tuh, akal dungu. Nggak maju, jalan di tempat. Iya. Terima kasih Pak Wasil. Terima kasih Pak Wasil. Benar ya. Nanti next time kita yang kesana. Kita kesana. Siap. Nanti. Siap. Seperti apa? Pelayanannya, ini manajemennya. Perusahaan itu tidak profit orientasi, hanya itu saja yang ruangnya. Tapi bagaimana kita memberikan inspirasi ke masyarakat luas, baik itu dunia pendidikan ataupun apapun. Kita banyak kerjasama. Dr. Subandi, UDS, ke YIN, Winhas, kita sudah kerjasama. Terus ke SMK, terus ke rumah sakit, kita banyak. Jadi tidak hanya di ruang jual beli air, dipikir itu kan pikul air, bukan. Mindsetnya dirubah. Dirubah, cara berpikirnya dirubah, ya. Oke. Terima kasih Pak. Saya akhiri Terima kasih podcast kali ini. Untuk Pak Wasil lagi nih, kita makasihnya bolak-balik nih karena banyak nih yang diberikan ya. Ilmunya banyak sekali. Dibuat 41, 42, 43, 44 gitu. Siap. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast. Salam podcast. Gini Pak, sekarang saya ngajari Pak. Ini bahasa ya, isyarat Pak. ya. Ini huruf P ya. Sip. Oke, salam siap. podcast. Ya, segera tahu saya. Oke. Bahasa isyarat itu Pak, huruf P. Oke.